Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Al-hadirun kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan Allah muliakan. Kembali kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, merehatkan jiwa ini untuk lebih mendekatkan kepada Sang Maha Pencipta, di mana kita diberikan berbagai macam nikmat. Rasa syukur kita atas karunia dan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua adalah bukti bahwa kita masih memiliki keimanan dan ketakwaan di sisinya. Salawat dan salam selalu kita bacakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah panutan seluruh alam. Beliau adalah uswah hasanah dalam setiap lini kehidupan kita sampai akhir zaman. Juga kepada para sahabat dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Hadirin sidang di rumah yang berbahagia, mari kita sama-sama menggunakan kesempatan ini, di mana kesempatan tersebut kebanyakan tidak lama dan hanya singkat di dunia ini. Kita menggunakan waktu yang sebaik-baiknya agar apa yang kita kerjakan berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menggunakan waktu. Di mana kita hidup di dunia sebagaimana Allah katakan, kul illa bistum illa qalila. Katakanlah, tidaklah kamu hidup di muka bumi ini atau berada di muka bumi ini illa qalila, kecuali sebentar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita tidak hitungan abad, tetapi hitungan tahun. Oleh karena itu, kalau kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya, merugilah kita ketika kita pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan kita ini adalah illa abirun sabil, hanya melintas. Dunia ini hanya setetes, sudah sedikit juga cepat mengering, namanya setetes. Oleh karenanya, khatib selalu mengingatkan kepada dirinya dan kepada kaum muslimin sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita merenungkan pada kesempatan ini tentang hal penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala karyakan di hadapan makhluknya. Dulu Allah Subhanahu wa taala mengemukakan di surah Al-Ghasyiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana penciptaan unta, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung yang menjulang, dan juga bagaimana bumi dihamparkan. Karena hal inilah yang sering dilihat. Karena hal inilah makhluk-makhluk terbesar yang Allah ciptakan.
bagaimana Allah Subhanahu wa taala menata rapih sehingga Allah berfirman, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara wa tara min futur." Tidaklah kamu melihat penciptaan dari Sang Maha Penyayang ini sesuatu yang tidak seimbang. Coba lihat sekali lagi, coba teliti, adakah tidak keseimbangan dalam penciptaannya? Pernahkah kita melihat langit ini retak dan sebagainya? Semua ini Allah pelihara karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rabb, di mana Ar-Rabb ini sering kita jumpai. Kita sering mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sangat erat, sangat dekat dengan kita, Rabbil alamin, Rabb pemelihara alam. Juga Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Allah yang menghidupkan dan mematikan. Juga di dalam doa ruku dan sujud kita baca sebanyak mungkin Rabbiyal Azim, Rabbiyal A'la, Rabb yang disebut. Di dalam Al-Quran, Rabb sebagai Asmaul Husna disebutkan sebanyak 151 kali sebagai Asma Allah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita melihat bahwa makna Ar-Rabb adalah pemelihara, mengurus, menciptakan, mengatur, menghidupkan dan mematikan. Semua alam ini ada dalam genggamannya. Oleh karena itu, kita melihat bahwa bagaimana pemeliharaan Allah. Allah memelihara kita dengan penuh kasih sayang. Allah menggandengkan asma Rabb dengan Ar-Rahim. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Rabbir Rahim, Rabb pemelihara yang sangat penyayang, membimbing hambanya ke jalan yang lurus, ke jalan keselamatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga pemelihara yang penuh dengan maaf. Allah gandeng asma Rabb ini dengan Al-Ghafur, badatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di mana Allah Subhanahu wa taala memelihara hamba ini dengan penuh ampunan. Bagaimana orang-orang kafir yang tidak taat, orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah, masih tetap Allah kasih nafas mereka ini. Allah Maha Pemaaf dalam pemeliharaannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbis samawati wal ard, Rabbil azizil ghaffar. Allah memelihara kita dengan penuh keperkasaan. Inilah hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang menjadikan kita tenang. Kita ini dipelihara oleh yang maha perkasa, yang maha segalanya. Makna-makna yang tadi, makna Allah menciptakan, Allah memberi rezeki, Allah mengatur, kembali kepada satu makna, yaitu Allah memelihara. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu bersemayam di atas aras. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah bersemayam di atas aras, dan aras atau di atas ini tidak selalu menunjukkan tempat. Kita melihat ketika ada seorang RW dan RT duduk sejajar, maka kita katakan bahwa RW itu di atas RT. Tetapi Allah ini bukan RW, bukan RT, di atas segala-galanya. Lalu apa yang dikerjakan sebagai rububiyah, perbuatan-perbuatan Allah untuk kita di ketinggian yang tidak terhingga oleh makhluknya? Allah Subhanahu wa taala yudabbirul amr, mengatur segala urusan. Allah tidak lupa mengatur kita. Allah maha dekat dalam pengaturannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Ar-Rabb, yaitu Maha Pemelihara, dan pemeliharaan Allah itu ada 2. Allah memelihara dengan nikmat, dan juga Allah memelihara dengan aturan-aturan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita bisa memahami dan mendengar bagaimana Allah memelihara dengan nikmat-nikmat, nikmat yang sungguh tidak terhitung. Karena Allah telah mengatakan la tuhsuha, kalian tidak dapat menghitung. Memelihara Allah dengan nikmat
kita diberikan kaki, sangat energi kaki ini bergerak. Diberikan lisan yang fasih untuk berbicara, diberikan juga pendengaran, diberikan juga penglihatan. Wa ja'alna sami'an basira. Allah menjadikan kepada manusia ini sami'an basira, pendengaran dan penglihatan. Allah tidak menyebut telinga, Allah tidak menyebut mata. Mengapa demikian? Karena banyak di antara makhluknya mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat, mereka mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Maka Allah membahasakan, menciptakan dengan sami'an basira, pendengaran dan penglihatan. Sungguh pendengaran ini adalah sungguh ajaib. Organ yang satu ini dari mulai lahir sudah berfungsi dan yang fungsinya pun berakhir. Bahwa fungsi yang paling berakhir adalah pendengaran di dalam organ tubuh manusia. Sampai detik-detik terakhir nyawanya dicabut dalam sakaratul maut. Makanya kita disunahkan untuk mentalkin orang-orang yang sedang sakaratul maut. Mengapa? Karena telinga masih berfungsi. Dibisikkan kalimat tahlil, la ilaha illallah, didekatkan di telinganya. Kalimat tahlil ini harus didengarkan ketika mereka sebelum meninggal dunia. Tidak salah kaprah bahwa bacaan tahlil ini malah setelah wafat. Padahal Nabi menganjurkan ketika sakaratul maut, dianjurkan untuk mentalkin dengan kalimat tahlil la ilaha illallah di telinganya saat sakaratul maut, karena telinga masih berfungsi. Inilah pengaturan Allah Subhanahu wa taala melalui nikmat-nikmat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala adalah ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Dan juga Allah Subhanahu wa taala khairul razikin, sebaik-baik pemberi rizki. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan harta, tidak hanya memberikan uang, tetapi juga Allah memberikan sehat kepada kita. Buat apa uang itu banyak, harta banyak, kalau badan kita tidak sehat? Inilah yang dikatakan dengan dengan khairul razikin, sebaik-baik pemberi rizki. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah pengaturan Allah dengan nikmat-nikmat. Dan yang kedua, Allah memelihara kita dengan aturan-aturan. Di mana aturan ini ada dua. Pertama aturan kauni, yang kedua aturan syar'i. Ingat tadi bahwa Allah memelihara dengan kenikmatan-kenikmatan. Yang kedua Allah memelihara dengan pelaturan. Pelaturan ada dua. Pelaturan kauni, yaitu Allah mengatur waqtilaful laili wan nahar. Allah mengatur adanya siang dan malam. Bagaimana Allah telah mengatakan di surah Al-Qasas ayat 27, Allah berfirman, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum an-nahara sarmadan ila yaumil qiyamah." Bagaimana pendapatmu jika seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh hari ini tidak ada siang sampai hari kiamat? Apa yang akan terjadi? Allah lebih mengetahui. Tentu manusia akan kelelahan, tentu manusia akan merasa berat dan merasa bosan jika siang terus sampai hari kiamat. Maka Allah menjadikanlah malam, menciptakan malam. Lalu Allah berfirman, "Qul ara'aytum in ja'alallahu laila sarmadan ila yaumil qiyamah." Dan bagaimana pendapatmu jika seandainya Allah menjadikan semuanya malam, tidak ada siang, juga tidak seimbang? Allah pemelihara, tahu akan kebutuhan makhluknya. Allah ciptakan malam, siang ini dibalut dengan kegelapan, dengan kesunyian agar manusia bisa istirahat. Inilah pemeliharaan Allah. Kita dipelihara. Bukan hanya malam yang diciptakan, tetapi seluruh apa yang membisingkan manusia, yang mereka tidak bisa tidur, disenyapkan semua. Hewan-hewan tidak berbunyi lagi, burung tidak berkicau, ayam tidak berkokok. Disitulah manusia akan tidur lelap. Dan akhirnya di pagi hari Allah menerbitkan matahari, kembali hewan-hewan berkicau dan burung-burung sama terbang menyemangati manusia. Inilah aturan Allah, aturan yang kauni. Allah menjadikan ada kemarau, ada musim hujan, di mana musim hujan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Musim hujan saat ini
Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya bahwa seluruh sumber kehidupan itu dari air. Wa ja'ala kulli syai'in minal ma'i hayyun. Bahwa Allah telah menjadikan sesuatu itu semuanya dari air. Kehidupan ini dari air. Dan juga dari air inilah fisik kita dibersihkan. Semua penuh dengan aturan. Dan yang kedua, peraturan syar'i. Diaturlah manusia ini agar mereka sholat, agar mereka mengeluarkan zakat untuk berbagi dengan sesama. Diatur agar mereka nikah, tidak seperti hewan kumpul kebo, tetapi diatur dengan syariat. Inilah pemeliharaan Allah dengan aturan syariat. Maka dari itu kita mesti ridho dengan aturan-aturan tersebut, sebagaimana kita berikrar raditu billahi robba, aku ridho dengan Allah yang mengatur seluruh kehidupan ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita sama-sama memahami akan asma-asma Allah sebagai acuan kita di dalam kehidupan, bahwa kita akan merasa tenang karena kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita merasa tenang dipelihara oleh gaji. Jangan kita merasa tenang dipelihara oleh jabatan. Jabatan akan pensiun, gaji akan habis, tetapi rizki Allah tidak ada pensiunnya. Anda pensiun dari jabatan, rizki tidak pensiun. Pensiun rizki ketika kita mati. Jangan kita merasa khawatir. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah bertanggung jawab atas semua ciptaannya. Inilah makna Ar-Rabb yang semuanya keseluruhannya adalah maknanya pemeliharaan terhadap makhluk ciptaannya. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lisani, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-hadirun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Betapa dahsyatnya pemeliharaan Allah. Allah terpuji, alhamdulillahirabbil alamin. Allah terpuji. Dalam konteks apa Allah terpuji? Dalam konteks pemeliharaan yang penuh dengan kasih sayang. Seorang pemelihara harus punya sifat kasih sayang. Seorang pemelihara harus mempunyai sifat pemaaf, tidak bengis. Seorang pemelihara harus mampu. Harus dia mampu atas apa yang dipeliharanya. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang sempurna segala-galanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa ibadah yang bisa kita lakukan lewat Asmaul Husna dengan asma Allah Ar-Rabb, di mana di situ ada doa, ada dua, yaitu pertama doa ibadah, yang kedua adalah doa masalah. Ibadah terkait dengan asma Allah Ar-Rabb, yang pertama seseorang mesti ridho. Apapun yang Allah atur kepada kita, kita mesti ridho. Harga naik, kita ridho. Apapun musibah yang menimpa kita, itu selama itu dari Allah, kita ridho. Karena tak mungkin Allah salah. Tidak mungkin Allah salah, mustahil. Allah salah mengirimkan musibah atau memberikan nikmat, tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah sasaran. Maka kita ridho di situ. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mesti memahami bahwa janganlah kita berbuat syirik. Dan yang ketiga, kita memahami atas kesendirian Allah Subhanahu wa taala dalam hal menciptakan. Allah menurunkan hujan tidak dibantu dengan pawang. Allah menghentikan hujan tidak dibantu dengan dukun-dukun, tidak. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah. Kesendirian, tidak ada yang menemani. Yang menandakan semua itu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya azwaja, berpasang-pasangan. Semua ada pasangannya. Hanya Allah yang tidak punya pasangan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita harus meyakini itu. Makanya di pernikahan ada nilai tauhid. Semua berpasang-pasangan, hanya Allah yang tidak ada pasangan. Ini menandakan tauhid. Dan yang selanjutnya, di dalam
kita mengimani beribadah kepada asma Allah Ar-Rabb adalah kita meyakini bahwa seluruh takdir yang Allah jalankan sudah dicatat dan semua itu akan terjadi. Yang tidak dicatat tidak akan terjadi. Itulah doa ibadah. Dan yang terakhir adalah doa masalah. Kita menggunakan asma Allah Ar-Rabb di dalam doa-doa. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbana ighfir lana, Rabbi habli minas solihin. Menggunakan bertawasul dengan Rabb, bertawasul dengan asmaul husna di dalam doa-doa. Inilah tawasul dengan asma Allah di dalam doa masalah. Artinya doa-doa yang kita meminta sesuai dengan keinginan kita. Hadirin, mudah-mudahan kita bisa memahami tentang bagaimana Allah sang pemelihara, sang penguasa jagat raya ini memelihara hamba-hambanya dalam kasih sayang, memelihara hambanya dalam penuh keperkasaan. Mudah-mudahan walaupun sedikit menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga tidak khawatir lagi kita hidup di dunia ini, tidak khawatir ini dan itu, karena ingat ketika kita dinista oleh orang-orang, ingat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Biarkan mereka membenci, tetapi ingat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di hari Jumat yang mulai ini, marilah kita sama-sama selalu memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, perbanyaklah salawat di hari Jumat, karena salawat kalian akan sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana salawat kita akan sampai ketika engkau telah wafat? Maka Rasul mengatakan, innallaha tabaraka wa ta'ala harrama jasadal anbiya alal arwi, bahwa Allah yang maha suci, Allah yang maha suci mengharamkan jasad para nabi untuk dimakan oleh bumi. Maka salawat kalian jangan khawatir nyasar. Selama salawat tersebut baik dan diajarkan olehku, maka salawat tersebut akan sampai kepadaku. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.